Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri dengan NPM 22210304 kelas A. Saya akan memaparkan metode, strategi, dan model pembelajaran pada program pendidikan masyarakat. Nah, video ini merupakan tugas UTS mata kuliah strategi dan metode pembelajaran pendidikan masyarakat. Sebelum ke pembahasan, ada yang sudah tahu apa itu pendidikan nonformal? Pendidikan nonformal menurut Marzuki tahun 2012 bahwa pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan ataupun pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir dan fleksibel. Nah, pendidikan nonformal umumnya dilakukan bagi mereka yang merasa membutuhkan pendidikan sebagai tambahan, pengganti, ataupun pelengkap dari pendidikan formal yang pernah diikutinya. Selain itu, fungsi dari pendidikan nonformal sendiri adalah untuk mengembangkan potensi dari peserta didik dengan cara menekankan penugasan atas pengetahuan serta pengalaman dari masing-masing peserta didik. Nah, salah satu program pendidikan nonformal adalah program keaksaraan pada paket C. Menurut HS, bola dalam Kusnadi tahun 2005 adalah sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal ataupun pendidikan luar sekolah bagi warga ataupun masyarakat yang belum dapat membaca, menulis, ataupun berhitung. Nah, secara luas, keaksaraan didefinisikan sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh warga belajar dan menjadi salah satu fondasi bagi penguasa kecakapan hidup bagi yang lain. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada pendidikan keaksaraan paket C. Penerapan model pembelajaran Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik oleh Nur Hadianti tahun 2021 yaitu upaya untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Model pembelajaran Based Learning juga didik dalam proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah dan pengaplikasian pengetahuan serta keterampilan yang relevan. Dalam metode ini, peserta didik bekerja dalam tim untuk menjalankan proyek dalam jangka waktu tertentu yang melibatkan penelitian, perencanaan, produksi, serta presentasi hasil proyek. Nah, model Project Based Learning dalam pembelajaran mandiri pada program paket C adalah strategi pembelajaran berbasis proyek yang ditetapkan dalam pembelajaran mandiri. Adapun prinsip model pembelajaran based learning yaitu proyek sebagai sasaran untuk mencapai kompetensi peserta didik. Dilakukan dengan mengintegrasi beberapa mata pelajaran terkait dalam sebuah tema yang sudah ditentukan. Dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri. Nah, adapun strategi pembelajaran PJBL dalam model pembelajaran ini terdiri dari tahap menanyakan, merencanakan, membuat jadwal, monitoring dengan tutor, penilaian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Adapun metode yang digunakan dalam program keaksaraan pada paket C yaitu yang pertama diskusi. Nah, metode diskusi adalah metode mengajar yang menghadapkan pada peserta didik pada sesuatu permasalahan untuk diselesaikan secara berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, berbeda dengan metode ceramah, metode ini berpusat pada pembelajarannya, berfokus pada peserta didik bukan pada tutor, sehingga peserta didik diharapkan ikut serta dalam pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua ada penugasan. Dalam metode penugasan diharapkan berperan penting karena meminta peserta didik melakukan kegiatan belajar yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan mampu memperdalam serta memperluas pengetahuan dan pemahamannya terhadap ilmu yang digunakan, sehingga dapat mengetahui keberhasilan dari pembelajaran tersebut.
Selanjutnya, program pendidikan masyarakat, yaitu program pendidikan anak usia dini ataupun PAUD. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, selain itu, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Adapun seperti koordinasi, motorik halus dan kasar, kecerdasan, bahasa, dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahapan-tahapan perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran tematik pada pendidikan non-formal anak usia dini ataupun PAUD. Nah, model pembelajaran tematik adalah pilihan pada pendidikan anak usia dini ataupun PAUD agar tidak terlalu membebani peserta didik dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran tertentu dalam satu teman yang mengarahkan pada pembelajaran terpadu. Nah, hal ini agar peserta didik tidak terpisah dengan kehidupan nyata dan tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman. Jadi, dengan menggunakan metode pembelajaran tematik dapat mendorong kemandirian peserta didik dengan pendekatan tematik juga adalah cara pengemasan pembelajaran dalam sebuah tema perkembangan mata pelajaran. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dalam mengimplementasikan model tersebut, seperti kemampuan dan keterampilan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran tematik ataupun terpadu belum merata, padahal tentu pengimplementasian pembelajaran tematik ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran tematik pada pendidikan anak usia dini ataupun PAUD terdiri dari tahapan 1. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center karena hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menekankan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar karena setiap peserta didik memiliki perbedaan minat, kemampuan, kesenangan, dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga diharapkan dengan proses ini anak bisa bersosialisasi dengan temannya yang lain. Yang kedua yaitu fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, sehingga guru dapat mengaitkan dengan kehidupan dan tempat tinggalnya. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung. Pentingnya memberikan pengalaman langsung ataupun nyata dalam pembelajaran melalui praktik langsung bagi anak membawa dampak positif bagi pendidikan anak-anak, sehingga membangun pengetahuan melalui kegiatan mengamati apa yang mereka lihat, mencoba apa yang mereka ingin ketahui, dan menyimpulkan informasi apa dari yang mereka peroleh dari kegiatan tersebut. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam pembelajaran tematik dalam pendidikan anak usia dini ataupun PAUD, yaitu yang pertama metode pembelajaran real atau minat, merupakan
metode yang memberikan keluasaan dan kesempatan pada anak untuk menentukan sendiri bagaimana apa yang mereka lakukan, disesuaikan dengan minatnya. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dengan menghargai keberagaman, menempatkan pada prinsip individualisme pengalaman setiap anak, dan menentukan pilihannya sendiri dalam proses pembelajaran. 2. Metode pembelajaran kelompok atau comparative learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil agar mereka dapat saling berinteraksi. Dengan pembelajaran ini memungkinkan guru untuk mengelola kelas dengan lebih efektif dan efisien sehingga siswa memiliki kesempatan yang luas untuk saling bertukar informasi dengan teman sebayanya. Berikut ini adalah beberapa referensi yang menjadi acuan. Itulah beberapa metode, strategi, dan model pembelajaran pada program pendidikan nonformal. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah-salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.